Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala azza wa jalla wa anna law istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya adalah jika kamu istiqamah di jalan ini, maka kami akan mencurahkan kepadamu air yang banyak. Para pemirsa, para sahabat rahimakumullah, kali ini saya akan membahas tema tentang istiqamah. Tema ini sebetulnya berkaitan dengan tema yang sebelumnya saya bahas, yaitu tentang keberkahan waktu. Dalam ceramah saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa salah satu ikhtiar kita atau usaha kita untuk mendapatkan waktu yang berkah adalah dengan melakukan manajemen waktu, dengan melakukan pengurusan waktu, dengan mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, dengan menentukan mana yang lebih prioritas dan mana yang kurang prioritas. Dan kita akan melakukan hal-hal yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua, ini akan kita bahas pada kali ini. Salah satu ikhtiar kita yang kedua adalah agar kita mendapatkan waktu yang berkah dengan berusaha untuk istiqamah atau berusaha untuk konsisten. Apa itu istiqamah? Konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu istiqamah di jalan ini, artinya agama Islam, maka kami akan mencurahkan air yang banyak kepadamu. Artinya Allah akan mencurahkan berkah yang banyak kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita bicara tentang istiqamah, istiqamah ini memang sangat berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam sabdanya, ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqallah. Amal ibadah yang disukai Allah itu adalah yang walaupun sedikit tetapi dawam. Artinya kita senantiasa melakukannya. Kita istiqamah dan konsisten melakukannya. Dan karena itu tidak salah kalau kita katakan bahwa tema kita kali ini adalah the power of istiqamah. Kalau kita ingin waktu kita berkah, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka salah satu yang harus kita amalkan adalah istiqamah. Konsisten. Sebagaimana saya pernah sering mengemukakan contoh, apabila kita membaca Al-Quran 3 juz atau 1 juz 1 malam, tetapi 3 bulan setelah itu kita tidak pernah lagi membaca Al-Quran, lebih baik kita membaca Al-Quran hanya 5 halaman 1 malam, tetapi konsisten setiap malam, dan insya Allah hasilnya akan lebih banyak dari kita membaca Al-Quran sekali-sekali tetapi dengan jumlah yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istiqamah atau konsisten ini bisa kita amalkan bukan hanya dalam bidang ilmu agama, dalam bidang ibadah, dalam bidang hal yang berkaitan dengan akhirat, tapi juga dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Dalam kita berusaha, apapun usaha kita, kalau kita mengamalkan istiqamah, konsistensi, maka kita akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Mungkin kita pernah mendengar ada cerita perlombaan antara seekor kancil dengan kura-kura. Nah, kalau kita nilai secara rasional, secara empirikal, tentu saja kancil akan menang dalam perlombaan tersebut. Karena kancil larinya sangat kencang.
dibandingkan dengan kura-kura yang hanya merangkak. Jalannya sangat pelan sekali. Nah, dalam cerita ini, karena kancil larinya kencang, si kancil ini kadang-kadang sombong. Saya pasti menang. Tidak mungkin kura-kura akan mengalahkan saya. Maka setelah melakukan perjalanan dalam separuh perjalanan, si kancil istirahat di perjalanan. Sang kancil tadi kemudian tertidur. Lalu dia terbangun, dia meneruskan perjalanan. Lain halnya dengan kura-kura. Kura-kura walaupun dia berjalan pelan sekali, tetapi kura-kura tidak pernah berhenti. Dia berjalan, terus berjalan tanpa berhenti. Akhir cerita bagaimana? Kura-kura memenangkan pertandingan tersebut. Kuncinya apa? Karena kura-kura mengamalkan istiqamah atau konsistensi. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini. Baik itu yang berkaitan dengan amal ibadah maupun berkaitan dengan kehidupan duniawi kita. Kalau kita istiqamah, konsisten, setiap hari kita melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil. Contoh, kita menjadi seorang yang pedagang. Kalau kita hanya buka kadang-kadang kita buka, kadang-kadang kita tutup, sudah pasti langganan kita akan lari ke toko yang lain. Tapi kalau kita istiqomah, setiap hari kita buka, maka jangankan langganan yang sudah ada, mungkin kita akan mendapatkan langganan yang baru. Begitu juga dalam kita beramal ibadah. Kalau kita lakukan introspeksi diri, seperti yang pernah saya kemukakan, coba kita introspeksi diri kita. Berapa kali kita khatam Al-Quran dalam 1 tahun? Mungkin ada yang menjawab hanya pada bulan Ramadan saja. Mungkin sebagian yang rajin ada bisa khatam sebulan sekali. Tetapi kalau kita tanya orang yang bisa khatam Quran itu 1 bulan sekali itu, rahasianya apa? Sudah pasti istiqomah. Nah, akhir-akhir ini kita mendengar ada gerakan one day one juz. 1 hari bisa menamatkan Al-Quran khatam 1 juz. Rahasianya apa? Ya, konsistensi tadi. Contoh, kalau kita membaca Al-Quran itu dalam sekaligus 1 hari itu 1 juz itu sangat berat. Tetapi kita akan bagi. Bisa kita bagi 5, yaitu setiap selesai melaksanakan sholat fardu. 1 juz sama dengan 20 halaman. Kalau kita bagi 5 sholat waktu, 5 waktu, maka setiap selesai sholat kita membaca Al-Quran itu 4 halaman. Kalau kita hanya bisa membaca Al-Quran itu 2 kali sehari, maka kita bagi 2. Mungkin setelah sholat maghrib setengah juz 10 halaman, setelah sholat subuh bisa 10 halaman lagi. Jadi begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kuncinya adalah istiqamah. Kalau kita ingin melakukan amal ibadah, kita harus istiqamah. Begitu juga misalnya dalam kehidupan dunia seorang penulis. Mungkin kita kagum dengan seseorang yang bisa menghasilkan buku yang produktif, menulis dalam jumlah begitu banyak. Bagaimana seseorang itu bisa menulis, menghasilkan karya yang begitu banyak, begitu produktif? Apakah dia sekaligus menulis 1 buku dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan? Tidak. Tetapi nyicil tiap hari. Mereka konsisten, walaupun sedikit, setiap hari mesti dilakukan pekerjaan menulis tersebut. Dan akhirnya bisa melahirkan karya yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi istiqamah itu sangat berat. Karena itu seorang tokoh sufi yang masyhur, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, menasihatkan kepada para murid tasawuf, kun
talibal istiqomah wala takun talibal kiramah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang mencari karomah. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah menekankan bahwa karomah yang sejati adalah istiqomah, konsisten. Jadi istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun malasnya kita, kita tetap memaksakan diri untuk berusaha untuk konsisten istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi istiqamah ini memang sesuatu yang berat. Karena itu kita harus berusaha memerangi diri sendiri untuk melawan hawa nafsu kita. Kenapa dikatakan istiqamah itu berat? Karena kita manusia ini adalah makhluk yang memiliki hawa nafsu. Karena itu terdapat di dalam diri kita ini ada namanya keinginan kita itu tidak stabil. Kita manusia ini bersifat dinamis. Kadang-kadang ada mood atau kita merasa semangat melaksanakan sesuatu. Kadang-kadang tiba perasaan rasa malas. Nah, ini yang menyebabkan kita untuk sukar menjaga istiqamah tersebut. Jadi, di saat kita malas, di saat kita tidak semangat, di sana kita harus memerangi diri kita sendiri. Kita harus paksa diri kita untuk berusaha istiqamah. Jadi yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan waktu yang berkah. Berusaha untuk menjaga istiqamah, berusaha untuk konsisten, untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita melakukan pekerjaan duniawi, mencari rezeki misalnya, kalau kita ingin sukses, kita harus istiqamah. Begitu juga kalau kita ingin sukses di akhirat nanti, kita juga harus istiqamah dalam menunaikan amal ibadah. Umpamanya ibadah sunat kita lakukan, kita melakukan ibadah itu jangan dulu kita ambil terlalu banyak. Misalnya kita ingin mengamalkan baca Al-Quran, maka usahakan dulu istiqamah tiap hari, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian kita tambah lagi dengan sholat sunat tahajud, usahakan juga tiap malam. Kemudian kita berusaha lagi untuk tambah dengan sholat duha, jangan langsung kita usahakan 8 rakaat, biar dulu sedikit 2 rakaat, 4 rakaat, tetapi bisa konsisten setiap hari. Jadi kesimpulannya, salah satu usaha kita untuk mendapatkan keberkahan waktu adalah berusaha menjadi orang yang menjaga istiqamah, menjaga konsistensi. Karena itu mudah-mudahan kita diberi keberkahan waktu Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.